Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini kami akan membahas case method mengenai Birch Paper Company. Sebelumnya kami dari kelompok 1 dengan anggota Bunga Syafira NPM 1901081011, M. Azahir Alatas dengan NPM 1901081012, Gimnastiar dengan NPM 1901081017, Putri Afifa Agung dengan NPM 1901081021, dan dengan Rohani NPM 1901081032. Berikut analisis kasus Birch Paper Company menurut kelompok kami. Dalam kasus Birch Paper Company, perusahaan sudah mengaplikasikan sistem harga transfer pada divisi-divisi dalam perusahaan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya divisi-divisi yang dijadikan sebagai pusat laba, di mana dalam tiap divisinya dilakukan penilaian secara independen berdasarkan laba dan tingkat investasi. Birch Paper Company merupakan perusahaan kertas berskala menengah yang sebagian terintegrasi, memproduksi kertas dan paperboard putih dan kraft. Sebagian dari hasil paperboardnya dijadikan bahan dasar kotak oleh divisi Thompson, kemudian dicetak dan diwarnai bagian luarnya. Perusahaan tersebut memiliki 4 divisi produksi, dan divisi Timberline memenuhi kebutuhan bahan baku kertas perusahaan. Divisi-divisi dalam Birch Paper Company sebenarnya sudah dirancang supaya tiap divisi dapat memberikan manfaat kepada divisi lainnya. Divisi Southern yang memproduksi lineboard dan corrugating medium merupakan divisi yang memasok kebutuhan produksi divisi Thompson, dan divisi Thompson merupakan bahan baku yang digunakan oleh divisi Northern ketika mekanisme dalam perusahaan dapat berjalan dengan optimal. Tentunya dapat memberikan keuntungan potensial dalam perusahaan. Optimalisasi ini dapat berjalan apabila tiap divisi dapat memberikan harga transfer yang kompetitif atau lebih murah dibandingkan dengan membeli produk dari pihak di luar perusahaan. Dalam pelaksanaannya, mekanisme harga transfer dalam Birch Paper Company mengalami sebuah kendala yang cukup pelik, karena harga transfer antar divisinya dinilai terlalu tinggi. Pada kasus ini, kendala timbul ketika divisi Northern mendapatkan penawaran yang harganya lebih mahal dibandingkan penawaran dari pihak di luar perusahaan. Tingginya harga transfer antara divisi Thompson dengan divisi Northern sebenarnya bukan semata kesalahan dari pihak Thompson. Divisi Thompson terpaksa memberikan penawaran yang tinggi yaitu $480 karena harga transfer dari divisi Southern sebagai pemasok divisi Thompson memang sudah tinggi. Selain itu, pihak Thompson tentunya juga menginginkan markup atas produk yang dihasilkan. Dari sudut pandang ini, dapat disimpulkan seharusnya ada efisiensi di divisi Southern supaya biaya transfer antar divisi selanjutnya dapat ditekan atau dengan melakukan perombakan secara besar-besaran sistem harga transfer yang ada dalam perusahaan supaya perusahaan bisa kembali kompetitif. Untuk menentukan pemasok dari luar perusahaan, tentunya pihak manajemen divisi Northern harus menimbang dengan seksama pilihan atau kebijakan yang diambilnya.